selamat datang di TMS Podcast. Jadi podcast ini adalah ruang ngobrol tapi tetap santai. Kita bakal banyak ngebahas hal tentang teknologi, transformasi bisnis, dan juga kehidupan inspiratif di balik layar TMS Consulting. Nah, bedanya podcast ini dengan podcast yang lain, kita tuh nggak cuman bahas tentang teknologi atau solusi-solusi canggih doang, tapi kita juga akan membahas tentang kisah-kisah nyata di balik layar kesuksesan tersebut. Waduh, seru tuh kayaknya apa? Gue Dena, host kalian di sini dan kita bakal ngobrol seru tapi santai dan inspiratif. Hore. Jadi hari ini gue gak sendiri, gue ditemenin dengan Mas Jatra. Halo semuanya, salam kenal. Mungkin perkenalan dari nama, usia, umur, tempat tinggal, alamat, NPWP, NIK juga. Oke. Langsung dimulai aja. Yes. Halo semuanya, salam kenal. Nama gue di sini Jatra. Gue di sini bekerja di TMS Consulting dan di sini gue dari tadi nggak bercanda. Makasih. Gue kebetulan domisili di Jakarta, enggak sih, Tangerang Selatan. Iya, Ciputat apa? Nation. Ciputatians. Oke, ya. Terus tadi apalagi? Zodiak juga nggak? Zodiak Pisces kebetulan saya. Oh, umurnya? Umur masih muda. Umur masih muda kebetulan. Tempat tanggal lahir? Jakarta ya. Oke. Kebetulan. Kalau Mbak Dina sendiri boleh juga nggak nih dikenalin? Itu nanti di WA aja. Boleh di WA aja guys. Ya siap. Boleh nih mungkin WA di sini ya. Di sini. Kontak now to TMS Consulting. Iya. Kebetulan nih, sebenarnya Mas Jatra di sini kita mau ngobrol apa sih hari ini? Apa ya? Kita mau ngobrol apa sih hari ini? Kayaknya seru banget nih. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Iya, boleh dong di-spill apa yang kita mau ngobrolin. Kan dengar nih, Mas Jatra tuh kan kayak, artis banget nih di sini, super duper, mega bintang, bombastis. Waduh, dar-der-dor. Duar ya. Sebagai der katanya kan kayak sekarang lead kan. Yes. Terus pernah jadi MT kan. Yeah. Nah, kita di sini kayaknya mau ngebahas tentang karir path. Keren banget tuh. Boleh. Terus kayak tangga gitulah menjadi lead dari MT. Ya pokoknya masa lalu, tapi ini tentang pekerjaan. Terkait karir ya berarti ya. Karir, karena kan mungkin kayak TMS di rumah, para experts, TMS listeners, TMS podcast listeners kan kepo kan kayak, tapi Jatra ini siapa sih? Kok kayaknya namanya di mana-mana. Gitu. Waduh, emang iya. Nanti backsoundnya kayak Jatra gitu. Editor tolong. Oke. Mungkin boleh diceritain dulu kali ya. Kalau Mas Jatra dulu, ini kan masuk sebagai MT kan di awal. Iya. Kayak kenapa sih tertarik untuk menjadi MT di sini? Kayak apakah yang ngeliat, ada tawaran kerja nih MT menarik. Coba masuk gitu. Oke, ya. Bisa diceritakan? Boleh ya. Boleh. First of all, gue join untuk di TMS, mostly nggak langsung nggak TMS ya, tapi di program MT TMS ini benar-benar tertarik adalah karena pas dulu kuliah itu searching terkait apa sih program-program buat fresh grade. Nah ternyata ada tuh nemu satu program manajemen trainee namanya atau MT kita sebutnya. Nah di MT ini benar-benar atau manajemen trainee ngasih kita peluang banyak banget. Yang especially dengan berbagai macam bidang yang baru yang mungkin kita nggak pelajari di kuliah. Di situ gue terpancing buat coba deh. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu tuh program nanti gimana. Nah makanya gue coba join di program manajemen trainee di TMS Consulting. Kalau nggak coba, you never know if you never try. Yes. Never say never. Benar, setuju. Tapi kalau misalkan boleh tahu nih, emang program MT di TMS tuh kayak gimana? Sebelum masuk situ nih, dulu Mas Jatra tuh jurusannya apa dari kuliahnya? Oke, gue dulu ya. Jurusan kuliah gue adalah sistem informasi. Berarti emang sejalan nih? Yes, jadi benar-benar memang di lingkup teknologi information. Ya. Lanjut ke MT yang tadi. Itu emang kalau di TMS sendiri tuh kayak gimana program MT-nya? Gimana tuh yang mau tanyain maksudnya? Kayak sistemnya di sana kayak gimana, terus
apakah ada karirnya nanti posisinya berubah-berubah kah atau Ya, kayak gimana gitu? oke. Jadi ini mungkin ini my personal experience ya, yang udah mungkin join program MT di TMS Consulting. So far dari pertama kali join di program MT itu bener-bener yang langsung belajar waktu buat adjustment itu dikit banget. Jadi kita bener-bener harus bisa adaptasi dengan pace yang udah ada, bisa involve di berbagai macam project dengan berbagai macam industries. Jadi tadinya tuh ngira program nanti kayaknya bakal jadi anak bawang nih, Oke. bakal yang bener-bener kayak sebagai kayak backup aja. Mhm. Ternyata enggak. Ternyata bener-bener yang sama seniornya bener-bener dimotivasi. Ayo, ayo kayak terus ayo bisa kamu kamu pasti bisa. Kita percaya kamu bisa. Kayak kita aja bisa nih, masa kamu enggak? Gitu loh. Oh, berarti langsung turun ke lapangan, bukan yang Yes. kayak aku penonton, hore gitu, enggak? Enggak. Beneran, keren banget nih. Terus, kalau di MT, oh nih, kita pertanyaan yang kayak aku kepo banget, kayak Hmm? maksudnya kan MT kan nggak tahu sih aku ngeliatnya tuh gak mudah. Kan Oke. kalau dari pengalaman Mas Jitra sendiri tuh ada struggle gitu, yang Oke. kayak menurutnya, kayaknya ini kayak susah banget sih, tapi duh, gue didorong nih buat bisa, tapi kayaknya gue bisa deh, Ya. tapi gue pengen nangis Ya, gitu. oke. Pasti pernah banget. Pasti pernah banget ya. Nah, di mana benar-benar struggle itu yang benar-benar di apa namanya ketemu struggle-nya ya. Itu benar-benar pas join di project. Dimana ya mungkin di pas kuliah itu ya kita diajarin basic-basicnya aja. Gimana cara mungkin nanti project manajemennya gimana, gimana cara kita deliver terkait dari development, gimana cara kita bikin dokumentasi, segala macam, diagram, itu benar-benar yang basicnya aja. Nah, Oke. pas terjun langsung di project, itu yang benar-benar experience baru banget. Jadinya yang tadinya mungkin nggak tahu, itu jadi benar-benar setiap hari itu jadi challenge atau tantangan yang harus di-overcome. Itu, yes, tapi selalu berpikir kayak ini, apa namanya, ini susah, bukan nggak bisa. Jadi dari Oh, situ mikir, ya susah itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, that's why gue, sampai saat ini pun bisa overcome itu. orangnya emang suka tantangan ya? Kebetulan iya, challenging. Kalau nggak challenging nggak improve nanti, ya kan? Oke. Ya, Hard to get ya berarti? ah, Pisces. aduh, Bercanda, double zodiak. bercanda. Oke oke. Terus, nah tadi kan struggle nih kayak Hmm? yang jahat-jahat nih, kayak ibaratnya kayak, aduh susah-susah. Kalau misalkan hal lucu ada nggak hal lucu? Aduh, hal Biar lucu. fun aja gitu, Hmm. biar kayak, ih, yang penting seru banget gitu. Oke, serunya itu bener-bener yang banyak banget ketemu orang baru dari Oh, berbagai macam level. Itu yang mungkin kalau dari internal itu kita bisa langsung tiap hari day to day ngobrol sama project manager. Terus dari project manager juga ada apa namanya diskusi juga sama head, ya. ya kan. Terus selain dari internal ada juga eksternal, kita ngobrol sama dengan end user. Di situ dengan levelnya yang mungkin mereka jabatannya tuh udah tinggi-tinggi. Itu bener-bener yang ngasih experience beda banget dan bener-bener apa ya, ngasih kayak tenaga atau ngebus kalau Hmm. ih mindset mereka tuh dengan yang level udah tinggi gini kayak gini loh. Cara Oh, kerja mereka tuh gini loh. Jadi dari situ kayak oke, gue tahu nih nextnya gue mau ada di posisi apa mm-mm. dan kayak gimana. Jadi gue bisa tahu oke, mereka kerja gini loh. Oke. Tuh. Apakah orang-orang yang lu Oke. sebutin tadi Hmm? itu menjadi support system lu Hmm? atau kayak ada orang-orang di balik itu semua yang jadi support system lu nih? Ya. Ngomong apa sih? Pokoknya Ya. bukan orang yang disebutin lah Ya. gitu. Pastinya ada banget orang yang selalu mensupport di ketika mungkin apa namanya di project ya, especially ataupun mungkin di ketika lagi menerima challenge-challenge tersebut. Oke. Itu benar-benar ada banget. Saya juga mau apa? Gue juga mau shout out juga ke senior-senior saya dulu di Asik. project dan juga untuk dari Bisa say halo senior gitu. halo, thank you atas guide-nya, atas atas pelajarannya itu benar-benar berharga banget. Apa yang kalian kasih ke gua itu benar-benar ngasih. Itu yang membuat gua sekarang ini. Tim kreatif tisu tisu tisu. Ah, ya. Shout out juga ke manajer-manajer yang udah coaching gua sampai dengan saat ini. Thank you. Nih ada backsound nanti tepuk tangan ya kayak sorak gitu. Oke.
Garis miring bersorak garis miring. Hore. Oh, ya oke. Keren. Berarti Hmm? boleh di-rewind lagi tadi sekarang posisinya sebagai? Oke, gue sekarang saat ini di posisi Lead of Managed Service Cloud Solutions. Berarti kan banyak tuh proses untuk menuju lead-nya. Ya, lumayan panjang. Boleh nggak diceritain singkat gitu? Oke, singkatnya kata-kata hari ini. Oh enggak, bercanda. Belum. Bukan kagam, Kata-kata hari bercanda. ini. Iya. Jadi, Jangan menyerah. Jangan menyerah. oke, balik lagi ya. Oke. Balik lagi. Mungkin singkatnya ya untuk bisa di posisi sekarang itu gue bilang nggak mudah ya. Benar-benar yang challenge-nya itu setiap hari ada, setiap hari itu gue belajar sesuatu yang mungkin sebelumnya itu nggak kepikiran. Oke. Oke, ternyata ini loh yang gue nggak tahu, ini loh apa namanya yang gue baru tahu nih. Ternyata di level-level ini baru ada apa namanya tanggung jawab seperti ini. Nah, singkatnya yes, gue so far untuk lead itu belum yang lama, itu baru berjalan setahun. Sebelum lead, gue adalah dari trainee dulu, bener-bener yang baru fresh grade, itu dengan level trainee. Jadi selama 6 bulan sampai setahun, itu kalau nggak salah, dari trainee gue naik jadi level associate. Nah, di associate itu udah mulai dipercaya tuh untuk bisa menghandle klien sendiri. Ya, dari situ baru deh ada challenge baru nih dari waktu itu manajer saya challenge untuk kita butuh posisi lead nih untuk di tim ini. Yang mana nanti untuk posisi ini bisa supervisi teman-teman dan monitor serta mungkin jadi teman curhat dan juga bisa jadi tempat sama mereka juga. Oh, jadi Gitu. ibaratnya kayak Mas Jatra curhat yuk gitu. Bisa juga kan? Boleh, itu boleh juga. Nanti WA di sini jangan lupa TMS Consulting. Oke, masuk. Tapi nih Mas kayak misalkan dari peralihan-peralihan itu, kayak tadi kan dari trainee ke associate ya, terus baru ke lead ya. Ya. Itu kan lumayan agak beda nih perubahannya. Kayak ada struggle-nya nggak? Pastinya ada. Pastinya ya gimana? Tapi gimana supaya kayak aku nggak stres gitu. Oke. Stres dengan Elegansi. Kalau dibilang stres, pastinya semua pekerjaan ada sisi stresnya masing-masing. Benar. Ya kan? Cuman yang jadi pembeda adalah gimana cara kita manage stres tersebut, ya kan? Itu nggak penting gimana situasi dan juga kondisi untuk kita bisa sampai di stres itu, tapi gimana cara kita overcome stres itu. Ya, nah so far yes, memang banyak challenge dan pastinya stressful, tapi bukan berarti nggak bisa. Ya, jadi ya gue selalu berpikir di luar sana pasti ada yang lebih stres dibanding gue, lebih banyak challenge-nya dan lebih apa ya sebutannya ya, mungkin lebih pusing banget ya, tapi mereka bisa. Ya, mereka sama kayak obat ya, ada tingkatannya nih. Betul. Pasti kan ada tingkat-tingkat semua tuh ya. Nah, kayak selalu bercermin mereka aja bisa, kenapa gua enggak? Gitu. Itu sih jadinya mungkin so far sampai sekarang bisa survive. Iya. I will survive. Coba nyanyi dulu boleh? Aduh, nggak tahu apa tuh. Editor nanti di-cut aja kayaknya. Boleh. Ngomong-ngomong soal lead nih. Kan struggle tadi udah. Kita ngomong yang fun-nya aja nih sekarang. Boleh, apa tuh? Kalau di lead nih ada momen yang kayak wow gitu. Kayak tanggung jawabnya berat. Tapi gue bisa malah kayak merubah dari tanggung jawab itu 180 derajat jadi kayak happiness inside of us gitu. Yes. Thank you. Itu ada good questions loh. Untuk apa tadi beratnya ya? Gimana caranya mungkin di role yang baru segimana berat sih? Sebenarnya mungkin bukan berat, tapi sangat-sangat berterima kasih justru malah. Karena dipercaya untuk bisa ada di opportunity baru ini. Gitu, di role yang baru. Kadang karena kenapa? Dapat kepercayaan untuk bisa menduduki posisi baru itu nggak mudah, ya kan? Dan saya thank you ke manajer saya yang udah percaya waktu itu dan ngasih saya opportunity. Jadi ya
itu jadinya nggak berat buat dipikirin, tapi jadinya beban ini tuh kalau bisa terus tenteng. Oh, Ya, mungkin di awal itu berat banget, bener-bener kayak analoginya nih tas berat banget nih. Tapi kalau kita biasa bawa tas berat tersebut, kita lama-lama jadi kuat dan oh oke. ini kalau udah di posisi ini enteng ternyata, Hmm. udah enteng nih gitu. Say halo dulu, terima kasih gitu. Thank you, manajerku yang baik hati. Asik. Jilat banget tuh kayaknya enggak bercanda. Kan pure dari Hmm, dalam hati kan. ya. Tisu, 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 kayaknya Aduh, berkaca-kaca nih. enggak. Kalau misalkan di lead nih, balik ngomongin ke lead, Hmm? itu berarti Mas Jatra tuh di situ ibaratnya kayak punya anak-anak gitu ya di lead. Gue akan Gimana? menyebutnya anak, tapi gue akan menyebutnya teman. Oke, Yes. Besti, bestie, betul. Slay. slay. Nggak slay juga sih. Nggak slay. Iya. Apa tuh? Itu berapa total kayak dalam satu tim gitu ada berapa Oke. teman? Ya. Em, Kolega. 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 Oke, kolega saya di tim saya itu ada sekarang total 14 14 orang. tim bola. Ah, kelebihan 3. Kelebihan 3. Iya. Voli, voli. Ah, Voli kayak bisa. tiganya cadangan maksudnya. Iya. Nih, kan itu banyak banget kan. Hmm? Dan sebagai lead pasti pernah dong ngalamin misalkan dari 14 orang kita ambil 3 di tim cadangan ini nih. Iya. Kayak misalkan tim cadangan pertama kayak Mas boleh tolong cek ini enggak dokumen ini, terus kayak orang kedua bilang kayak Mas ini caranya gimana ya, terus orang ketiga kayak Mas ini error nggak bisa ngerjain apa-apa gitu. Hmm. Pernah nggak dalam satu waktu mereka semua langsung kayak petasan gitu. Dadar. Oke. So far mungkin ya itu nggak sering, tapi pernah. Dan cara nge-manage-nya adalah manage untuk priority-nya. Priority mana yang mungkin lebih bisa bisa diprioritaskan, yang urgent dulu nih paling. Yang urgent dulu, habis itu baru kita ke yang lain. Dari situ mungkin baru tuh bisa kita satu-satu kita libas tuh buat pertanyaan-pertanyaannya. Hajar ya. Yes, jadi nggak ada yang nggak mungkin sih. Gitu. Asik. Never say never. Never say never. Yang Bieber orangnya- banget nih. Orangnya prioritas banget ya. Ih, harus bisa dong, harus bisa nge-manage prioritas. Gitu. Kalau misalkan momen yang paling bikin terharu deh gitu. Bikin Kayak terharu. dari anak-anak ada nggak kira-kira? Oke, ada. Boleh. Boleh. Di-spill. Ini mungkin terharunya adalah ketika saya mulai mencoba untuk ada di posisi mereka satu persatu. Posisinya itu mungkin kayak di sepatu mereka ya, analoginya kayak oke, ternyata Tulus dong. Ah? Tulus. sepatu masuk. Iya. Sorry lanjut. Komentar haru. Oke, balik lagi ya. Nggak lupa. Oke. Ya, jadi yes, semua orang ternyata punya bebannya masing-masing. Semua orang punya apa ya sebutannya ya? Apa sih sebutannya tuh? Kalau semua orang tuh punya pressure-nya masing-masing, semua orang punya goals-nya masing-masing, dan ternyata tuh semua orang nggak bisa di-treat sama, gitu. Itu ya, yes, itu yang membuat saya terharu banget. Dimana, kalau saya mungkin di posisi mereka, saya pun juga bingung. Susah harus gimana? Yes, betul. Itu sih. Jadi benar-benar yang harus bisa banget jadi pendengar yang baik. Empati. Yes. Betul. Responsibility. Good listener. Apa? Act of service. Act of service juga dilibas semuanya tuh. Dilibas semua. Love bombing nggak? Itu kayaknya nggak boleh. Love bombing nggak boleh ya? Nanti kena ghosting. Aduh. Nggak boleh. Oke. Sedih. Oke. Kita nggak boleh ngomongin love language. Oke. Boleh nggak kalau kita ngomongin core value kita tuh? Boleh. Ada apa aja boleh sebutin, ada 5 kan? Thank you, langsung nembak. Jadi core value kita ada apa sih? Heart. Ada heart. You know me so well, I know you so well. Oke, heart itu berarti HEART. T ya? Oke. H itu humble. E adalah enthusiast. Keren banget. A itu agile. R itu responsible, dan juga T itu trust. Oke. Ini membuktikan bahwa Mas Jatra ini adalah bukti nyata dari kesuksesan
Enggak lah. Program MT. Enggak. Salah Salah satu satunya. kesuksesan dari program MT ya guys ya. Thank you. Gila. Aku terharu banget. Ih, tisu. Editor, ada tisu nggak? Ini adalah artis di depan aku. Nggak artis juga. Hey, jangan. Kita langsung nih. Kan kita udah ngobrol banyak banget nih. Kan mungkin orang yang dengerin kayak, Mas Jatra tips and triknya dong biar jadi sekeren itu. Tips and trick. Tips and trick boleh. Tips and trick dalam rangka apa nih? Dalam apa? Dalam perjalanan karir mungkin. Dalam perjalanan karir. Orang kayak, ya aku pengen banget deh bisa sekeren Mas Jatra yang enggak good listener banget. Masih banyak yang lebih baik di luar sana. Tapi kan yang good listener seperti Mas Jatra kan sedikit ya. Yeah. Langsung WA aja TMS Consulting. Oke. Mau berapa nih? Satu dulu. Nanti kita tambahin lagi, boleh. Satu berarti yang paling penting ya. Yang paling penting adalah aware sama surrounding. Oke. Harus benar-benar aware sama surrounding. Apa yang terjadi di sekitar kita, di sekitar gua atau di sekitar kalian, itu kalian harus benar-benar aware. Jangan sampai nggak peka kan surrounding kalian. Sebenarnya ini ibaratnya langsung lu peka lah sama gue gitu kan. Betul, kayak berhubungan aja harus peka kan. Iya. Nah kalau nggak peka tuh nggak works kan. Nah kalian tuh untuk bisa works atau bisa works di karir kalian juga harus peka sama sekitar kalian gitu. Itu bener banget guys. Yes. Nah kalau Dena gimana nih? Tadi kan dari gue nih, dari Dena sendiri ada nggak sih? Ya mungkin bisa di share nih ke teman-teman. Empati. Kan kalau kita peka doang, tapi kita nggak punya empati, kayak nih orang jatuh, ya udah. Oke. Tapi kan kalau empati, nih orang jatuh, tolongin deh. Nah, berarti kasian kan. Iya kan, benar kan. Jadi udah peka, empati, tuh bisa tuh komunikasinya jadi bagus, good listener kan. Nah, untuk kita bisa komunikasi yang bagus, kita juga harus menjadi pendengar yang baik gak sih? Benar. Oke. Langsung aja kalau mau konsultasi ke WA kita, TMS Consulting. Lagi ya? Oke. I love TMS. We love TMS. Heart. Oke. Nih balik lagi. Boleh. Kalau misalkan ini kita serius aja nih, serius. Boleh. Wah, serius nih. Kalau misalkan Anda bisa memberikan pesan ke diri Anda yang dulu, Jatra si MT. Apa pesan untuk diri Anda? Oke, jadi gue di posisi dengan yang sekarang itu memberikan pesan kepada Jatra yang dulu Jatra yang si baru. Jatra si kecil. Jatra yang baru memulai karir. Iya. Oke. Jatra. Salah kecil. Kalau gede. Jokes siapa itu? Oke. Podcast lain itu. Jatra. Oke. Pesannya mungkin nggak harus banyak ya. Gue akan coba beberapa pesan aja. Salah satunya adalah yang tadi udah termasuk salah satu adalah aware. Dengan sekitar. Peka guys. Iya. Terus bisa inisiatif. Oke, gue suka banget ini. Jadi kalau kita empati doang tapi kita nggak inisiatif, kita nggak akan gerak. Benar. Ya kita cuman berempati ke challenge atau orang itu apapun itu, tapi kalau kita nggak inisiatif, ya kayak anggap aja kita di rumah itu ada sampah nih, kita cuma empati, ya Allah ada sampah lagi di rumahnya. Ih bau banget sampahnya. Iya bau banget lagi, kasihan banget yang punya rumah. Tapi kalau nggak ada yang ngambil, benar. Iya kan, itu juga nggak akan works juga. Percuma aja kalau kita empati tapi kita nggak inisiatif. Jadi yes, tadi aware sama sekitar, inisiatif, ya kan? Inisiatif dulu nih, baru empati. Oke, sama satu lagi mungkin apa ya? Mungkin jadi pendengar yang baik. Ini adalah core values dari Jatra. Iya, itu adalah mungkin patah kata ya untuk saya yang baru mulai karir. Description box-nya ini Jatra, umur, description box-nya di bawah. Oke. Boleh nanti munculin ya? Muncul. Oke. Editor tolong. Oke. Ini ada tadi udah masih ada lagi nggak? Masih ada lagi nggak? Selain awareness? Iya, awareness, inisiatif, empati, sama tadi jadilah good listener. Iya. Kalau misalkan mau ada yang konsultasi bisa 08 berapa? Waduh. Nanti aja ya. Nanti aja. Bisa kontak TMS Consulting aja. Iya. Siap. Aduh, ini kayaknya tadi tuh ada Q&A pertanyaan tambahan nih, ada titip-titip salam kayaknya dari orang-orang yang ngefans kayak Jatralisius gitu. Waduh, Jatralisius. Dia titip nanya,
Oke. Tapi ini bilingual, Hmm. karena kita kan harus pintar Oke. bahasa Inggris kan. Iya, boleh. Ini pertanyaannya adalah, what is the best advice you have received for your career? What the best advice that I received for my career? Yes. I will say that ini mungkin dalam bahasa Inggris. Gue balas nih ya, gue balas dalam bahasa Inggris juga. I will say you should have faith. Translate-nya nanti ada di bawah. Nanti bahasa Inggrisnya di italic. Yeah. You should have faith. Yeah. Dari faith itu you should trust yourself, ya kan? Soalnya kenapa? Ya di dunia ini adalah ya lu versus lu. Oke. Untuk semua challenge jawabannya itu mungkin bukan yang nggak ada, tapi gimana caranya lu mencari jawaban itu dari lu ngelawan diri lu sendiri. Contoh misalkan kok gue kayak malas ya, gue kok kadang kesiangan mulu ya kalau ngantor. Alasannya tuh bukan macet, tapi kenapa nggak bangun lebih pagi? Kenapa nggak persiapan lebih pagi? Ya kan? Sebenarnya semua jawaban tuh ada. Tinggal kita gimana caranya. Ya kita lawan diri kita sendiri untuk kita jangan excuse. Nah, dari punya faith itu semua orang menurut gue harus punya faith. Karena dari faith itu kita jadi punya tujuan. Dari punya tujuan jadi punya goals. Dari punya goals kita punya progress yang kita bisa measure, kita bisa ukur, dan dari ukur kita bisa lihat nih. Oke, gue apa yang perlu diimprove, apa yang perlu gue bisa revisi, apa yang mungkin gue bisa improve tiap harinya. Ya, so it's you versus you every day. Keren. Jangan lupa sing penting yakin. Yakin teman-teman. Ya. Gila. Oke. Sangat. Boleh deh kalau Dena sendiri ada nggak best advice that you received on your career? It's me versus me every day. It's me versus me every day. Benar. Dari mana tuh dengernya tadi? Dari ada salah satu contoh kesuksesan program MT kita. Iya. Dia bilang you should have faith gitu. Gitu. Yang penting yakin kan. Yang penting yakin. Yakin. Oke. Lo bahasa Jawanya yang penting? Yang penting yakin. Gak kerasa banget. Ini kita udah ngobrol banyak banget. Udah banyak ya kita yang ngobrol ya? Gak kerasa nih guys. Masih mau lanjut? Part 2 kali ya? Part 2. Ya mau part 2 langsung aja kontak kita ke TMS Consulting. Komentar di bawah ya. Komentar di bawah kalau pengen part 2 nya. Gila, aku happy banget bisa ngobrol sama kebanggaan TMS. It's been an honor to can attend this podcast ya. Oh my god, thank you so much, sir. Yes. Thank you Dena for hosting me. Aku happy banget. Nih very insightful. Very demure, very cutesy. Ini kayak banyak banget. Ya mungkin untuk orang-orang yang belum tahu, para experts, para listeners, TMS listeners di rumah, atau siapapun kalian dimanapun kalian berada, dan kalian kepo nih sama program MT dari kita atau program-program lainnya, itu bisa langsung nonton ke sini. Dan kalau misalkan kalian masih kepo, bisa langsung ke tmsconsulting.co.id. Yes, jangan lupa cek karir kita ya. Tapi kan jadi mereka bisa tahu nih kayak, oh ternyata MT tuh naik turun ya. Kayak maksudnya ada serunya, tapi banyak belajarnya juga gitu. Pastinya itu sih. Kalau senang doang nggak ada sedihnya, apa yang kita bisa nanti ceritakan? Iya sih. Nanti kita cerita tentang hari ini. Boleh. Langsung ke WA aja ya. Aduh guys. Consulting. Stay with. Oh quotes dulu ya. Quotes dulu. Itu quotes nanti tuh. Itu nanti quotes. Oh boleh. Buat teman-teman kalian semua di rumah. Oke. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai sejauh ini. Karena kita tidak akan berhenti di sini. Kita masih akan lanjut lagi di episode selanjutnya di TMS Consulting. Kalau aku bilang TMS, kamu bilang podcast. TMS Podcast. Jangan lupa stay healthy, stay happy, and stay with me. Sabar, jangan lupa like, comment, dan subscribe, share. Apa lagi ya? Tap layar. Bye.